Oke, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait, iya kan? Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Warga-warga plus 62 ya kan. Persiapkan minuman dingin dan cemilan yang renyah ya kan. Persiapkan ya teman-teman karena politik lagi panas-panasnya. Ya, baru saja adem gitu ya dari pemilu kemarin, sekarang muncul wacana yang bikin kolam PDIP mendadak keruh kayak got habis hujan gitu ya. Kenapa? Karena ada isu panas gitu ya, dikarenakan kader PDIP diduga mau pindah ke kolam PSI. Oh. Dan lebih hebohnya lagi ya, Jokowi dikabarkan mau jadi ketua umum PSI. Nah, kan, wede ini keren sekali ya. Loh, ini serius. Presiden kita yang baru pensiun dari istana katanya mau jadi pilot partai baru, ya kan? Ya, jadi gini gengs, saya kasih lurus ya, pandangan lah ya. Belakangan ini ya, beberapa kader PDIP terlihat makin akrab sama PSI teman-teman. Ya, bukan cuman saling sapa, tapi udah kayak orang pacaran gitu, saling kode, saling like status gitu ya. Dan katanya udah mulai jalan bareng ya. Maksudnya koalisi batin gitu. Bahkan menurut beberapa sumber gosip gitu ya, gosip politik, banyak kader PDIP yang merasa tidak sejalan lagi dengan arah partai. Mereka pengen suasana baru gitu ya, yang katanya lebih milenial gitu, lebih chills gitu ya. Dan pastinya lebih dekat sama Jokowi. Iya, oke. Itu teman-teman ya. Nah, ngomongin PSI nih ya teman-teman ya. Dulu PSI ini dikenal sebagai partai anak muda gitu ya. PSI itu kayak kedai kopi hipster gitu lah ya. Ya, banyak gaya tapi susah jualannya gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Kalau benar Jokowi gabung PSI, wih, ya langsung dari partai indie gitu ya, labelnya label mayor ya. Ya, bayangin aja ya, Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, debat politik bisa sambil main gitar nih. Jeng 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 ya. Rapat bisa sambil ngevlog ya. Dan pastinya ya, pidato politik bisa sambil ngopi di warung pinggir jalan. Ya kemarin kita masuk ke datang ke Solo rumah Pak Jokowi ya, YouTuber Nusantara. Datang, duduk, ngopi 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 ngopi. Pak Jokowi bilang ngopi 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 ngopi. Terus habis udah 2,5 jam lebih bincang-bincang dan sebagainya, udah pada makan belum gitu kan? Kata Pak Jokowi. Yuk kita makan dulu, makan.
Jadi kalau kalian nonton live-nya, itu live kita nge-vlog teman-teman. Kita rapat sambil bisa nge-vlog gitu. Ini keren, keren banget ya. Saya sampai bilang sama pas pampresnya kan, "Boleh Pak nge-vlog?" "Boleh boleh boleh boleh." Terus pas sampai makan juga, ini bisa dicek nanti di live streaming YouTuber Nusantara semuanya live. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nge-vlog semuanya, nge-vlog. Ya pastinya, makin seru gitu ya. Apalagi kita makan, ketawa-ketawa gitu ya, sambil nge-vlog, sambil nanya-nanya ngefans nih. Saya sampai bikin, di live kalau kalian, nonton sampai 2.000 nanya apa, saya akan tanyakan ke Pak Jokowi. Gitu, seru seru seru, seru teman-teman. Ya kalau kalau jadi ketum gitu loh. Nah, Agung Baskoro, pengamat politik yang bukan dukun ya teman-teman ya, bukan dukun ya. Bilanglah, dia ini adalah simbiosis, dia bilang ini simbiosis ya, mutualisme gitu ya. Jadi gini, Jokowi butuh perahu baru ya. PSI butuh penumpang yang udah punya fans 80 juta kalau nggak salah ya. Jodoh politik bisa jadi ya kan. Lalu gimana reaksi, PDIP? Waduh, ini pertanyaan teman-teman nih ke saya di kolom komentar saya baca. Bagaimana reaksi PDIP Bang? Perihal ini ya. Oke, coba saya observasi dan saya bisa jawab teman-teman. Ada yang mulai tegang teman-teman. Ada yang mulai nyari kolam baru. Dan ada juga yang pura-pura tenang sambil update story di Instagram. Tenang, ini cuma ujian. Tapi ya faktanya kalau PSI beneran di-backingin Jokowi dan ditambah kader PDIP yang lompat pagar gitu ya, PDI bisa mulai deg-degan nih teman-teman. Jangan-jangan PDIP itu sekarang artinya partai dalam introspeksi politik. Ya, sekarang kita masuk ke ranah imajinasi liar yang logis ya teman-teman ya. Coba kita mengandai-andai. Kalian tahu nggak artinya mengandai-andai? Bayangkan, bayangkan, apa menghayal lah ya. Bayangkan ya, Jokowi jadi ketum PSI, ya kan? Terus Ganjar yang katanya anak ideologis PDIP malah ikut gabung gitu ya. Ya bisa jadi ya. Ya ini kan opini. Terus Kaisang ngatur strategi sambil bikin konten TikTok gitu ya. Terus PSI tiba-tiba dapat 15% suara pemilu berikutnya gitu ya. Ya kita berandai-andai dulu ya teman-teman ya. Kita kayak lagi nonton, merasa kayak lagi nonton drama Korea versi Senayan. Judulnya, Dari Monas Menuju Menteng. Kolam baru sang presiden. Yoi. Jangan salah, ini bukan sekedar drama politik teman-teman ya. Ini soal strategi politik jangka panjang. PSI bisa jadi partai baru yang menampung Jokowi dan loyalisnya sangat loyalis gitu ya.
Sementara PDIP kembali ke akar ideologi tanpa bayang-bayangan istana. Tapi yang pasti ya, publik senang teman-teman. Ada tontonan baru. Ya, warga pun heboh gitu ya. Kolom komentar penuh dengan teori konspirasi. Pasti banyak lagi editan meme-meme. Kayak sekarang, adili Jokowi. Dan tentu saja ya, debat kusir yang gak ada habisnya. Ya, itu ya teman-teman ya. Ini lagi rame-ramenya gitu. Bahas debat sehat di kolom komentar gitu karena ijazah palsu. Yang lucunya ya yang lucu-lucu lah gitu ya. Itu teman-teman ya. Ini menarik sekali. Jadi eh, pernyataan adalah kenapa kader-kader PDP mulai nyebur ke kolam PSI ya? Apakah mereka cari tempat berenang yang lebih bening gitu ya? Coba kalian nanti komen ya. Yang nggak keruh gitu maksudnya. Nggak banyak buaya gitu ya. Dan nggak penuh lumut konflik internal. Atau karena di kolom sebelah udah ada pelatih renang mungkin yang katanya kuat, sabar dan bisa bawa mereka ke podium kemenangan. Ya bisa jadi teman-teman, bisa jadi. Jangan-jangan mereka cuman cari wifi gratis atau AC yang adem gitu ya. Dan peluang jadi caleg tanpa harus nyetor dulu gitu. Ya. Lalu gimana PSI Bang ya? PSI partai yang dulu sering disebut sebagai partai anak anak milenial idealis gitu ya. Sekarang mendadak jadi partai yang punya peluang realistis ya kan? Semua itu karena satu nama. Nama apakah itu? Nama Jokowi. Kalau benar Jokowi jadi ketum PSI, wah ini jujur sih teman-teman, peta politik bisa kayak Rubik ya, Rubik dibolak-balik gitu. Ribet tapi menarik. Ya, PSI bakal naik kelas ya. Dari partai Pak meme-meme lucu di medsos. Jadi partai serius yang siap nyodorin calon presiden masa depan. Atau minimal calon menantu buat para elit politik lain lah. Ataupun elit partai lah. Dan jangan salah ya, jangan salah. PSI yang awalnya dianggap kecil, sekarang bisa jadi kicil gitu, kicil tapi mematikan. Kicil. Tapi mematikan, ya kan? Kasih tepuk tangan dulu dong, ya kan? Ya, itulah ya teman-teman ya. Karena kalau udah Jokowi yang pegang kendali, bisa-bisa PDIP malah kena jurus serangan Fajar Kolam gitu ya. Kolam apa Bang? Ya kolam aja. Ya kolam aja pokoknya.
Tapi bro, sis, ya asik kita udah manggilnya Pak Jokowi nanti udah manggilnya, hey bro, hey sis, ya kan? Bro sis ya, bagaimana? Kita nggak bisa cuman lihat dari satu sisi, bro dan sis, ya kan? Masih banyak kader PDIP yang loyal dan percaya bahwa Megawati adalah simbol ideologis yang nggak bisa digantikan cuman karena elektabilitas ya. Bagi mereka, loncat ke PSI itu seperti pindah dari rumah ibu ke kontrakan sewaan. Ini kan sisi berbeda teman-teman ya. Ada yang bilang ya teman-teman, kamu mau tinggal sama yang nyediain mie instan atau yang udah nyuapin nasi sejak bayi? Tapi ya, di dunia politik, kadang nasi bisa berubah jadi mie juga teman-teman. Tergantung siapa yang masak dan berapa suara yang bisa dibawa. Gitu ya. Ya. Jadi apakah kita akan melihat pertarungan besar antara PDIP vs PSI atau justru akan ada fusi politik kayak Avengers gitu ya, gabung dengan Justin League gitu ya. Apakah Jokowi akan benar-benar jadi ketum PSI dan mengubah sejarah politik Indonesia ya? Apakah PDI akan tetap solid atau mulai bergoyang ya karena kader-kadernya mulai tur ke kolam gitu ya. Kolam apa sih Bang? Penasaran gua. Kolam Kalim, kolam bebek. Yang jelas politik Indonesia gak akan pernah kehabisan drama teman-teman ya. Penuh kejutan gitu ya. Dan bahan buat konten viral. Ya bahan juga lah buat kita YouTuber Nusantara. Karena menarik nih, Jokowi, Rosuryo, Rif, Tifa dan sebagainya gitu ya. Sekarang ada updatean terbaru ya, Jokowi mau mencalonkan menjadi ketum PSI. Dia bentar lagi mau daftar teman-teman ya. Ya, kalau ini sempat terjadi teman-teman, aduh, kalian pasti punya pandangan tersendiri. Kalian komen di bawah ya. Kalau ini sempat terjadi dan apa yang masukan dari kalian? Komenlah di bawah ya. Berikan komentar kalian. Jangan malu-malu ya. Nah, sekarang saatnya gimana menurut kalian? Jangan jadi penonton aja lah. Kalian nonton ini, ayo ambil komentar. Ya, kalau Jokowi ya beneran jadi ketum PSI ya, saya kasih challenge nih buat teman-teman pertanyaan. Kira-kira ya, partai mana yang bakal deg-degan duluan? Hah? Ya sebut aja deh, kayak A, PDI, B, Gerindra kali ya. Atau justru partai-partai yang masih bingung cari jodoh koalisi ya kan? Ya tulislah pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak lagi yang melek gitu ya. Tanpa harus mumet kayak abis baca undang-undang cipta kerja gitu ya. Oke, saya Leonardo Sirait, jangan lupa follow Instagram saya Leonardo Sirait
@rahmasarita_id dan juga TikTok saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, di dunia politik ya, kadang yang loncat kolam itu bukan karena kolam lama itu kotor, teman-teman. Tapi karena kolam baru katanya diskon elektabilitas. Ya. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye-bye. Ini lagu balasan dari Blaker Majenang untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Rahmasarita, dengarkan lagu untukmu dari saya. Ngaku soleha, faktanya betina murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa takbir. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu semua palsu, penuh dengan kebohongan. Rahmasarita, anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh kau pecah belah. Kami bersatu, walau kau coba patahkan arah. Menghina Pak De Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja, bukan sibuk debat. Kau sebar hoaks tiap hari kau bangun, membakar damai dengan lidah beracun. Rahmasarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahmasarita, lonte anjing betina. Rahmasarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau